Anti-Yahudi meningkat drastis di seluruh dunia, tidak terkecuali di Amerika Serikat. Jumlah insiden berlatar belakang antisemitisme atau kebencian, permusuhan atau rasisme terhadap orang Yahudi meningkat tajam tahun lalu, menurut penelitian Universitas Tel Aviv, Israel. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Yahudi Eropa Kontemporer Universitas Tel Aviv menemukan bahwa peningkatan drastis kasus antisemitik antara lain terjadi di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, dan Australia. Dikatakan di antara pemicunya adalah gerakan politik sayap kanan dan sayap kiri radikal dan penghasutan di media sosial. Laporan itu diterbitkan bertepatan dengan peringatan Hari Holocaust di Israel yang dimulai Rabu malam. Di Israel, hari itu dikenal dengan nama Yom HaShoah, digelar untuk mengenang pembunuhan 6 juta orang Yahudi oleh Nazi Jerman di Eropa pada Perang Dunia Kedua. Hasil penelitian The Anti-Semitism Worldwide Report 2021 didasarkan pada analisis puluhan studi dari seluruh dunia, juga informasi dari badan penegak hukum, media, dan organisasi Yahudi. Laporan itu menyebutkan bahwa pada tahun 2021 terdapat kenaikan signifikan dalam berbagai bentuk insiden antisemitik di sebagian besar negara yang mempunyai banyak penduduk Yahudi. Sejumlah poin dari laporan yang disusun Universitas Tel Aviv, yaitu di Amerika Serikat yang mempunyai penduduk Yahudi terbesar di luar Israel, jumlah tindak pidana berbau kebencian terhadap Yahudi di New York di Los Angeles hampir 2 kali lipat dibanding jumlah tahun sebelumnya. Di Prancis, jumlah insiden antisemitik meningkat hampir 75% dibanding jumlah tahun 2022. Di Kanada, organisasi Yahudi terkemuka melaporkan adanya rekor kekerasan fisik terbanyak selama 1 bulan, Agustus, yang merupakan jumlah terbesar selama 40 tahun. Di Inggris, jumlah serangan fisik terhadap orang Yahudi yang dicatat meningkat 78% dibanding 2020. Di Jerman, kasus antisemitik yang dilaporkan ke polisi naik 29% dari data 2020, naik 49% dibanding jumlah 2019. Australia juga mengalami kenaikan tajam insiden antisemitik, 88 kasus selama bulan Mei saja, rekor bulanan sejauh ini. Faktor lain yang dinilai turut mendorong kenaikan insiden antisemitik menurut tim penyusun laporan adalah reaksi dari pertempuran antara Israel dan kelompok militan Palestina di jalur Gaza pada Mei 2021. Pada bulan itu, Israel dan kelompok militan terlibat dalam perang selama 11 hari yang menewaskan 261 orang di wilayah jalur Gaza. Kata PBB di Israel, 14 orang tewas. Laporan juga menggarisbawahi adanya jangkauan jaringan sosial media yang luas untuk menyebarkan kebohongan dan hasutan. Disebutkan dalam laporan itu bahwa media sosial memainkan peran yang betul-betul mengkhawatirkan terkait dengan insiden antisemitik. Data ini menimbulkan keprihatinan terkait legislasi dan kesepakatan yang dicapai dengan perusahaan media sosial dalam melarang ekspresi antisemitik di platform mereka. Penelitian juga mengidentifikasi menjamurnya teori konspirasi seputar pandemi COVID-19 yang turut mendorong tindak kejahatan anti-Yahudi. Sejak awal pandemi pada 2020, teori konspirasi mulai bermunculan di dunia, menuding Yahudi dan Israel menyebarkan virus. Demikian salah satu poin dalam laporan tersebut. Awas perang, negara nuklir ini bakal serang Israel jika
Pemerintah Iran akan melakukan serangan kepada Israel bila negara Yahudi itu dirasa mengancam kedaulatannya. Hal itu dilontarkan di tengah penolakan Israel terhadap program nuklir Teheran. Hal ini langsung ditegaskan oleh Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam sebuah parade militer. Ia bahkan menyebut serangan itu akan dijatuhkan tepat di pusat negara itu. Jika Anda melakukan tindakan sekecil apapun terhadap negara kami, target angkatan bersenjata kami akan menjadi jantung rezim Zionis, kata Raisi dalam pidato yang disiarkan televisi seperti dikutip Reuters. Israel yang tidak diakui kedaulatannya oleh Iran mengatakan tidak akan menerima Teheran sebagai negara ambang nuklir. Hal ini cukup berbeda dengan manuver beberapa kekuatan besar dunia yang sedang memulihkan fakta nuklir Iran yang diteken 2015 lalu. Sementara itu hubungan antara Israel dengan negara Timur Tengah lainnya juga sedang memanas. Ini diakibatkan aksi polisi negara itu yang menyerbu Masjid Al-Aqsa saat warga Muslim Palestina sedang melaksanakan sholat. Salah satunya adalah Arab Saudi. Negeri Raja Salman bin Abdul Aziz itu mengutuk pasukan negeri Yahudi karena menyerang warga Muslim Palestina ketika menjalankan ibadah di komplek Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, Jumat 15 April lalu. Eskalasi sistematis adalah serangan terang-terangan terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa di jantung negara Islam, kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Kecaman yang sama juga dikatakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dikutip CNN, telah memberitahu Presiden Palestina Mahmud Abbas bahwa dia mengutuk intervensi Israel terhadap jemaah di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Saya memberitahu Abbas bahwa saya sangat mengutuk intervensi Israel terhadap jamaah di Masjid Al-Aqsa, bahwa kami akan menentang provokasi dan ancaman terhadap status atau semangatnya, kata Erdogan di Twitter. Turki selalu mendukung Palestina, tambahnya.